timnas Indonesia untuk mentas di Piala Dunia masih sangat terbuka. Walaupun pastinya berat, akan tetapi secara hakikat, skuad Garuda berhak kok mewujudkan mimpi untuk tampil di ajang sepak bola tertinggi sejagat raya. Yap, kita tahu dan sangat tahu kalau jalan Indonesia menuju Piala Dunia sangat gak mudah, di mana pasukan Sinteyong harus tergabung di grup yang terbilang paling berat bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Melihat itu semua, tentu saja peluang untuk lolos dari grup ini jelas masih ada. Tak perlu menang di semua laga, cukup menang di beberapa laga krusial saja. Termaksud memaksimalkan setiap laga kandang dirasa adalah cara yang paling realistis untuk seenggaknya mengunci posisi 4. Meskipun begitu, Indonesia ini kayaknya beneran dianggap serius oleh lawan-lawannya. Sebab menurut laporan dari media Arab bernama Qura, Federasi Arab Saudi kayaknya bakal memakai jimat khusus untuk bisa mengalahkan Indonesia di laga perdana grup C. Sesuatu yang pada akhirnya mengundang reaksi keheranan, khususnya dari media Eropa, terkait sikap Arab Saudi yang mempercayai tahayul semacam itu. Tak bisa dipungkiri kalau semua peserta di grup C akan melakukan apapun buat menang, di mana setiap tim pasti yang memiliki siasat masing-masing, baik teknis maupun non-teknis, untuk memaksimalkan setiap laga yang dihadapi. Jelas segala sesuatunya harus benar-benar disiapkan secara rapi, mengingat grup C ini boleh dibilang adalah grup yang paling berat. Dan Indonesia meskipun di atas kertas dianggap yang paling lemah, namun nyatanya dengan segala hal yang terjadi membuat status Indonesia nggak bisa dipandang sebelah mata. Yap, suka tak suka, timnas Indonesia yang sekarang memang bukan timnas Indonesia yang dulu. Itulah yang kira-kira isu yang sedang digaungkan media-media ternama di Asia atau bahkan Eropa. Yap, jika di era-era sebelumnya Indonesia seringkali dipandang sebelah mata, maka kali ini di era yang baru, timnas Indonesia benar-benar dipandang sebagai tim yang berbeda. Tentu saja, keberadaan Pak Erick Thohir beserta jajarannya, lalu Coach Shin beserta staf pelatih lainnya, serta komposisi pemain yang ada, membuat citra Indonesia beneran naik. Apalagi sejak PSSI sukses mendatangkan tim juara dunia Argentina ke tanah air, serta mampu menorehkan prestasi di Piala Asia, membuat sorotan menjadi semakin kencang. Entah itu yang memuji ataupun julid. Pokoknya, dengan segala hal yang udah dicapai Indonesia sejauh ini, pada akhirnya seolah-olah membuat banyak mata tertuju. Apalagi ketika Indonesia mampu lolos ke round 3, sudah pasti sorotan itu bertambah adanya. Yap, sejatinya dan seharusnya keberadaan Indonesia di grup C ini kan dianggap biasa saja. Atau malah ya sekedar pelengkap. Lah gimana? Ranking paling bontot plus pengalaman di round 3 yang masih pemula. Harusnya kan ini nggak jadi masalah bagi tim lain. Namun yang terjadi kok malah sebaliknya. Tim-tim di round 3 seperti punya siasat masing-masing untuk bisa sekedar mengalahkan Indonesia. Mungkin dari semua itu China memang jadi negara yang paling kentara ingin jadi tim yang siap dalam tanda kutip ngerjain Indonesia. Kemudian Arab Saudi yang menggunakan stadion bersuhu panas buat menjamu Indonesia. Nah, khusus buat Arab, ini kayaknya juga menjadi perhatian tersendiri bahkan sampai media Eropa. Hal itu tidak terlepas dari berita yang disampaikan media Arab Saudi bernama Qura yang menyoroti keputusan SEFF memilih stadion King Abdullah Sports City sebagai tempat menjamu Indonesia. Yap, menurut media tersebut, alasan SEFF memilih stadion tersebut rupanya nggak cuma soal suhu di sana yang panas sehingga pemain Indonesia kesulitan, melainkan lebih kepada persoalan tahayul yang mereka percayai. Di mana SEFF menganggap Stadion King Abdullah Sports City sebagai jimat keberuntungan timnas Arab Saudi. Dan emang selama main di sana, timnas Arab punya catatan apik saat memainkan laga kualifikasi Piala Dunia di Stadion King Abdullah Sports City. Yang mana media Qura melaporkan bahwa Arab Saudi tidak pernah kalah dalam kualifikasi Piala Dunia saat menjamu setiap lawannya di stadion yang berjuluk Shining Jewel tersebut.
Yap, selain soal rekor dan suhu panas, tentu saja yang menjadikan stadion ini layaknya neraka bagi lawan adalah soal kapasitas penonton serta atmosfer yang ada di sana. Jelas Arab Saudi bagaimanapun gak mau kalah gitu aja dari Indonesia. Karena kalah dari tim ranking 133 dunia di kandang sendiri akan dianggap sebagai aib yang memalukan. Tapi mereka juga sadar kalau Indonesia sekarang banyak diisi pemain-pemain yang mentas di liga ternama Eropa seperti Inggris, Belgia, Italia, dan Belanda. Sehingga wajar sih jika Arab Saudi begitu serius menatap laga perdana melawan Indonesia. Dan sejatinya ini juga bisa menjadi warning bagi tim Garuda. Sebab bagaimanapun secara head to head Indonesia ini kalah telak dari Arab. Di mana Indonesia tak pernah menang dalam 12 laga melawan The Green Falcon. Meskipun begitu, andai kata timnas bisa mencuri poin 1 dari Arab, maka moral tim Garuda pasti akan melenting. Dan jika kita menilik dari keberhasilan Thailand mengimbangi anak asuhan Roberto Mancini di Piala Asia, harusnya Indonesia juga bisa, walaupun nantinya ya tadi, tantangannya main di stadion yang dalam tanda kutip dikeramatkan oleh Arab Saudi. Tapi apapun itu, kita juga harus percaya kalau mental tim Garuda nggak semelenyot itu. Toh performa Arab Saudi di bawah Mancini nyatanya juga tak spesial-spesial amat. Menurut catatan Transfermarkt, dari total 14 pertandingan bersama Mancini, Arab Saudi menelan 5 kekalahan dan 3 hasil imbang. Jadi, bisa sekali mengimbangi Arab Saudi di kandang mereka tampaknya bukanlah sebuah target yang muluk-muluk untuk digapai. Sementara itu, apa yang dilakukan oleh Arab Saudi ini kayaknya benar-benar mendapatkan perhatian dari media-media asing, khususnya di Eropa. Sebab gimana bisa, tim seperti Arab yang bahkan mereka adalah langganan Piala Dunia, sampai percaya tahayul cuman untuk bisa mengalahkan tim urutan 133 dunia. Nah, menurut media Belanda bernama Football Zone, Indonesia tetap memiliki peluang untuk bisa lolos Piala Dunia. Apalagi jika nanti Indonesia sukses mendatangkan beberapa pemain baru, maka sudah pasti peluang itu benar-benar kian mungkin untuk digapai. Dan itu sejatinya sejalan dengan apa yang ditekankan JISES dalam wawancaranya dengan media tersebut. Dari setiap pot, ada lawan yang lebih unggul di depan kami. Bagi kami, ini adalah kesempatan baru untuk membawa Indonesia maju lagi. Kami melihatnya sebagai tantangan besar. Tujuan kami jelas, tetapi kita lihat saja sejauh mana kami bisa melangkah. Tegas Bang Jai kepada Football Zone. Yap, selain Bang Jai, Nathan Chu sendiri juga merasa yakin kalau Indonesia sekarang udah makin berkembang, sehingga apapun nanti tantangan di depan, ia yakin kalau tim Garuda bakal bisa melewatinya. Saya pikir kami juga punya peluang bagus, kami memiliki tim yang bagus, dan kami sedang berkembang. Kalau melihat pertandingan, misalnya di bulan Maret, dan pertandingan yang kami mainkan di bulan Juni, sudah terlihat perbedaan besar dalam gaya bermain kami. Jadi ya, kami harus terus berkembang. Saya pikir kami memiliki peluang yang bagus. Ini adalah grup yang penuh dengan banyak kualitas. Tapi saya pikir kami juga punya banyak kualitas. Kami tidak boleh takut dengan tim-tim ini. Karena ya, ini adalah sepak bola. Segalanya bisa terjadi. Kami hanya perlu menganalisis dengan baik bagaimana cara mereka bermain dan di mana peluang kami berada. Lalu kami harus bisa memanfaatkan kelemahan mereka dan menunjukkan kualitas kami. Ucap Nathan dikutip dari laman resmi FIFA. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Indonesia harus terus maju. Gak usah peduliin cara tim lain buat mengalahkan kita. Mendingan fokus dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Dan kami pun yakin PSSI gak akan tinggal diam dengan segala situasi-situasi yang kemungkinan terjadi. Jadi percaya aja, baik itu PSSI atau Coach Shin, pastinya punya plan terbaik agar bisa tampil maksimal di round 3. Dan kami sekali lagi berharap kalau pemain baru bisa segera ketemu titik terangnya. Karena ya gimana pun, kita 100% butuh untuk menambah kekuatan agar bisa lebih balance dari sisi kedalaman skuad.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.